Nah, kita ketemu lagi di part 3. Ini kita cerita-cerita atau ngebacot tentang gimana sih sebenarnya kebun kopi, terus berapa lama sih proses perjalanannya di sana, kemudian apa sih historinya, karena di daerah ini terdapat cerita mistis. Ya, ini tentang sebuah tempat yang orang sini itu selalu kaitkan dengan cerita mistis. Kita lihat pembalap yang lewat. Aduh, terpecah juga. Aduh. Wah, lambung ini, lambung. Bahaya. Ini pendakian, ini kemiringan 20-an lah. Kalau di sini, ini sih pendakiannya tidak terlalu ekstrim di Lampung sana atau Pasir Putih. Ini masih tergolong aman-aman saja. Nah, itu di depan sana itu anak-anak yang nongkrong itu para youtuber truk. Di daerah ini jalannya bukan sedikit sih, luar biasa lebarnya. Tuh, ini dikerjakan di tahun sebelum Covid kayaknya. Itu sekitar dari Taweli sampai dengan Toboli itu sekitar 1 jam 18 menit menurut Google ya. Itu jaraknya sekitar 40 kilo lebih. Jadi kiri kanan itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang cakep lah, apalagi kalau mungkin disut dengan pakai drone. Kebetulan kita belum punya drone. Jadi kita nikmati aja perjalanan ini ya sambil ngebacot. Oke, kita lanjut. Karena jalannya sudah lebar-lebar di sebagiannya, belum menyeluruh sih. Pada saat mudik lumayan lancar, karena sebelumnya itu kadang ini tempat ini macet banget. Jadi dengan perlebarnya jalan ini sudah lumayan asik lah untuk dilalui, dan terjadi cutting sama cut and fill-nya dalam proyek konstruksi, jadi tergolong landai lah gitu. Nah, di sebelah kanan tadi itu kita lihat proses terasering pada saat proses pengerjaan jalan, karena sering sekali terjadi longsor di daerah ini gitu. Bahkan sampai sekarang sih biasanya ini kopla ini mobil dinas. Kalau hujan gede ada beberapa titik itu longsor, tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan jalan. Biasa kadang dari PU sendiri tuh melakukan buka tutup jalan gitu. Pemandangannya indah guys. Kalau sudah masuk area sini nih biasanya ada signal. Tapi entahlah kalau sudah dalam 1 tahun terakhir ini sudah dibangun transmisi khusus daerah sini. Nah, biasanya kalau sudah di sini orang bilang, "Waduh, saya lagi di pendakian." Tidak ada signal. Dan di beberapa jalur spot Sulawesi itu rata-rata masih begitu. Bahkan dulu ada warung hanya di dekat tiang yang ada signal. Mantap sekali. Yang nanti itu yang berubah banget itu saat di jembatan Bintira itu. Beda dengan dulu. Dulu kecil jalan situ. Ini biarpun setahun yang lalu kita lihat sini, ini pemandangannya sungguh Ajaib. aku kan berasa kayak bukan di Bintira gitu. Karena lain sekali sudah dibangun objek wisata. Jadi kemarin kan yang macet itu di salah satu. Ini lebar ya. Kalau dulu juga sudah setahun yang lalu juga sudah bagus, tapi ini lebih gede lagi nanti sebelum masuk situ. Nah, ini Sulawesi itu gini. Pernah lihat mobil yang menjunjung spring bed? Nah, nih. Ya, jadi ini biasanya sofa. Biasanya banyak. Kulkas. Innova begini yang bawa. Radio saya. Kayak tidak ada saja. Semuanya belanjanya di Palu gitu.
pulang ke daerah, kayak di daerahnya saja nggak ada gitu. Nah, kita sedikit cerita, pembangunan jalannya ini sebenarnya dilakukan oleh Belanda gitu di zaman dulu, waktu pada saat zaman penjajahan. Kenapa disebut warung kopi? Kenapa disebut dengan kebun kopi? Karena ada pesanggrahan kopi yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di puncak, itu katanya ceritanya. Nah, di sela-sela cerita itu ada sih sebenarnya diselipkan juga cerita mistis. Katanya daerah lembah atau daerah di bawah ini adalah sebuah kota gaib gitu. Nah, pemerintah Belanda itu nantilah kita cerita, karena belum lewat masalahnya kota pintu masuk kota gaib itu, atau kota Wintira atau daerah Wintira orangnya sebut di sini. Nah, takut juga cerita-cerita yang serem-serem kalau masih belum dilewati daerah tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Di leher Sulawesi sebenarnya ada 3 jalur ya. Pertama itu yang ini ya, jalan ada 3 jalur yang memotong. Pertama kebun kopi, yang kedua itu jalur Kasimbar, yang ketiga itu Labono. Karena tapi di jalan Kasimbar itu untuk sekarang ini jalannya masih sangat jelek, ada beberapa jembatan yang hampir putus. Jadi orang biasanya nggak lewat sana. Yang lumayan aksesnya bagus itu ya lewat kebun kopi ini dan dekat dari kota Palu. Nah, dengar-dengar di jalur Kasimbar itu akan dibangun nanti sebuah terusan atau jalur tol atau jalur kereta api, entahlah. Ini baru di aspal. Lengket semua di bodi mobil, putih lagi. Ya, si Ignis melaju. Berteriak guys. Aduh, ini balu-balu Suzuki kau ini. Si kakak. Alah, itu pangkatnya itu aneh juga itu. Mantap. Kita lanjut cerita. Kenapa di Kasimbar itu pengen dibangun sebuah terusan? Karena untuk memperlancar akses dari Selat Makassar ke Teluk Tomini, karena ada industri di Morowali. Nah, itu perjalanannya sangat jauh kalau melalui darat ataupun laut, dan medannya susah. Kita mendekati area Wintira. Di sebelah kiri ini ada sebuah jurang ya, kalau jatuh ya mungkin tidak selamat ya, dan habis longsor lagi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa daerah ini tuh rawan longsor gitu. Ingat guys, nenek moyang kita itu pelaut katanya, bukan pembalap. Jadi kalau di jalan harus hati-hati. Tapi ngomong-ngomong, saya pengen lambung ini mobil ini, tapi saya ragu-ragu. Nah, ini mobil tinggi, panjang, dan tikungan. Kalau tikungannya oke, tidak ada di depan, ada mobil punya PU plat merah. Ada lagi merah membara. Ada dia merah membara, mobil gas disambut dengan mobil putih di belakang, disusul lagi oleh mobil merah. Begitu saja deh pemirsa, ternyata kita mau melambung ini tidak jadi-jadi. Belok kanan dilihat lagi ada orang atau tidak, ternyata di sana lagi terjadi perpatahan jalan lagi. Otomatis kita tidak bisa melambung di sebelah sana, kita belok kiri lagi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, di depan sana ada belokan kanan, apakah aman atau tidak? Kita lihat saja apa yang terjadi. Ternyata banyak orang nongkrong guys. Halo guys, ternyata ada namanya nongkrong. Dan belum bisa kita lihat apakah ini aman atau tidak untuk melakukan penyelipan. Ternyata ada mobil merah disambut dengan motor-motor yang melaju dengan berbagai macam merek. Dan kita belok kiri lagi. Ternyata ada mobil sat petunjuk. Wow, itu mobil gede guys.
Disambut lagi ada mobil bor di belakangnya. Ternyata mobil Kia. Di sini jalannya sudah lebar. Mudah-mudahan kita bisa masuk dan menusuk pantat si mobil ini. Ternyata saya masih ragu-ragu. Kosong pemirsa. Ini adalah Wintira. Kita memasuki Wintira dengan masjid warna kuning yang ciri khas sekali. Ini jalan selalu rusak terus dari tahun ke tahun, dan ternyata dibuat lagi jembatan yang Saya sudah masuk di wilayah Wintira.